Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Aswarina Nasution MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar biologi dan teman-teman kelas biologi Unika 2017. Perkenalkan, nama saya Nathanael Mitinjak dengan NIM 417350026. Saya di sini sebagai moderator dalam presentasi proposal penelitian dari saudara Alfredo Pandiangan dengan judul proposal penelitian yaitu morfologi dan anatomi tumbuhan andalehat atau Chrysophyllum sumatranum serta persebarannya di Taman Eden 100 Kabupaten Tobasa, Kecamatan Lubenjulu. Dalam presentasi proposal penelitian ini ada 4 sesi. Yang pertama sesi pembuka, yang kedua sesi presentasi pemakalah, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik, kepada saudara Alfredo saya persilakan untuk mempresentasikan hasil proposal penelitiannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Selamat siang, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya melanjutkan hasil seminar proposal saya pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfredo Marito Timotheus Pandiangan dengan NIM 41722200001. Yang saya hormati Ibu Aswarina Nasution sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar biologi, serta teman-teman dan para audiens yang saya cintai yang menyaksikan hasil seminar biologi pada kesempatan kali ini. Pada hari ini, saya akan membawakan topik seminar biologi saya dengan judul Persebaran dan Identifikasi Morfologi Tumbuhan Andaleat Chrysophyllum sumatranum di Kabupaten Tobasa. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan bagian-bagian atau bab-bab subbab yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama kali itu adalah bab 1 pendahuluan, yang dimana berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian ada bab 2 itu berisi tentang tinjauan pustaka, dan terakhir itu adalah bab 3 metode penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, alat dan bahan penelitian, teknik pengambilan sampel, prosedur kerja penelitian, teknis analisis data, serta alur penelitian saya pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita langsung masuk saja yaitu ke bab yang pertama, yaitu bab 1, bab pendahuluan. Latar belakang. Tumbuhan andalehat atau Chrysophyllum sumatranum ini biasanya ditemukan tumbuh subur di tempat yang agak lembab, yang agak teduh, seperti di tepi sungai, rawa-rawa, dan jurang, sehingga menyebabkan masyarakat di daerah tersebut mengalami kesulitan untuk menjangkau dan mendapatkan tumbuhan ini. Di mana tumbuhan ini juga memakan waktu yang cukup lama untuk dapat bereproduksi, yaitu sekitar 8 tahun untuk berbunga dan menghasilkan biji, yang diambil atau dikutip dari Orwa et al. 2009. Di mana waktu berbunganya juga tergantung pada daerah tempat tumbuhnya. Tumbuhan ini juga belum banyak dibudidaya oleh masyarakat desa tersebut. Andalehat biasanya ditemukan di bagian Sumatera, khususnya di Sumatera Utara di Kabupaten Tobasa, dan juga ada persebarannya di negara lain seperti di India, Kepulauan Pasifik, Malaysia, dan sebagainya. Dan dikutip dari Rasbongsi et al. 2014. Sejak dahulu, masyarakat juga sudah mengetahui manfaat daripada si tumbuhan andalehat ini. Misalnya kita ambil dari masyarakat suku Simalungun, yang dimana mereka menggunakan ekstrak kulit kayu andalehat sebagai bahan masakan dayuk
Nabinatur. Dan juga pada masyarakat Batak Toba, dalam pembuatan naniura juga menggunakan tumbuhan andalet ini. Di mana hampir seluruh bagian tumbuhan andalet ini mempunyai manfaat yang sangat penting dari akar sampai daunnya. Beberapa penelitian juga telah mengkaji tentang pemanfaatan daripada tumbuhan andalet ini, yaitu antara lain seperti anti leukemia, anti inflamasi, anti mikroba, anti alergi, serta dapat mengobati luka bakar dan merangsang pertumbuhan cepat rambut. Nah, kemudian pada daunnya juga digunakan untuk menghalau hama pada penyakit tanaman, seperti pada jagung dan padi. Kulit kayunya juga dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera Utara sebagai bahan masakan, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti untuk memasak daging, memasak ikan, dan sebagainya, atau yang disebut dengan holat, yang dapat mengobati luka, diare, mah, asam lambung, dan juga dapat digunakan sebagai obat kumur di zaman mereka. Dan untuk itu, berdasarkan uraian yang saya jelaskan tadi, dianggap perlu untuk mengamati karakter, morfologi, dan persebaran pada tumbuhan andalet ini, karena data dan karakter morfologi suatu organisme dapat memberikan informasi kita, khususnya para peneliti, dalam hal pemuliaan tanaman dan perakitan bibit unggul tanaman tersebut. Sehingga data dari hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi penelitian selanjutnya dalam perbanyakkan tanaman andalet ini, khususnya dalam teknik budidaya dan perakitan bibit unggul. Penelitian morfologi dapat dijadikan sebagai pelengkap untuk menguatkan bukti-bukti morfologi yang masih kurang, seperti bentuk daun, bentuk batang, bunga, buah, akar, biji, serta batasan-batasan takson, terutama untuk bukti-bukti taksonomi seperti karakter morfologi yang masih diragukan, yang dikutip dari Jayanti 2017. Karakter morfologi yang diteliti seperti organ vegetatif, yaitu akar, batang, daun, dan sementara untuk organ generatifnya, yaitu seperti bunga, buah, biji, sehingga dengan latar belakang tersebut yang saya sampaikan tadi, dianggap perlu untuk melakukan penelitian ini, yaitu mengenai persebaran dan identifikasi morfologi tumbuhan andalet atau Chrysophyllum sumatranum di Kabupaten Tobasa. Selanjutnya adalah masuk ke identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan tadi, maka identifikasi masalah yang saya jelaskan itu ada dua, yaitu yang pertama, kajian morfologi tumbuhan andalet ini masih perlu untuk dikaji lebih dalam lagi. Dan yang kedua, kajian persebaran dari tumbuhan andalet penting untuk diteliti guna untuk mengetahui letak dan persebaran daripada si tumbuhan andalet ini. Selanjutnya adalah batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian saya itu ada dua juga, yaitu pengamatan morfologi tumbuhan andalet meliputi akar, batang, dan daun. Yang kedua, pengamatan persebaran tumbuhan andalet meliputi letak, lokasi, dan persebaran daerah tumbuhan andalet ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah saya pada penelitian saya kali ini adalah ada dua, yaitu yang pertama, bagaimanakah karakter morfologi dari tumbuhan andalet? Yang kedua, bagaimanakah persebaran daripada tumbuhan andalet atau Chrysophyllum sumatranum? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya pada kali ini ada dua juga, yaitu meliputi yang pertama, untuk mengetahui karakteristik morfologi tumbuhan andalet atau Chrysophyllum sumatranum di Kabupaten Tobasa. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran tumbuhan andalet atau Chrysophyllum sumatranum di Kabupaten Tobasa. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian saya pada kali ini yaitu yang pertama, dapat menyumbangkan data biodiversitas dan pengetahuan tentang tumbuhan andalet ini berdasarkan morfologi dan persebarannya. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para penelitian selanjutnya. Dan yang ketiga atau terakhir, dapat mengetahui letak persebaran di mana saja si tumbuhan andalet ini tumbuh dan bereproduksi. Kita masuk ke bab 2, yaitu bab tinjauan pustaka. Tumbuhan andalet atau Chrysophyllum sumatranum ini adalah jenis tumbuhan dari suku Sapotaceae dan umumnya dikenal sebagai tanaman obat khas suku Batak. Tumbuhan ini asli dari Pulau Sumatera Utara, yaitu di Tapanuli Utara. Spesies ini biasanya ditemukan tersebar di hutan yang kering, hutan hujan basah, dan kadang-kadang hutan
rawa-rawa, hutan jati, dan sebagainya. Tumbuhan ini dapat tumbuh dengan subur dalam kondisi lembab, tempat-tempat teduh seperti sungai, rawa, dan jurang. Dan tumbuhan andalat ini cenderung tumbuh subur di daerah yang lembab dan agak kering, yang dikutip dari Kundu et al. 2012. Adapun sistematika tumbuhan andalat ini atau Chrysophyllum sumatranum ini yang dikutip dari Kundu et al. 2012 adalah yang pertama, Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Angiospermae, ordo Asterix, famili Sapotaceae, genus Chrysophyllum, spesies Chrysophyllum sumatranum. Pohon andalat ini atau tumbuhan andalat ini dapat tumbuh setinggi 30 meter dengan diameter batang 150 cm. Kemudian kulit batang tumbuhan andalat ini berwarna abu-abu hingga kecoklatan tua. Daunnya tunggal berbentuk lanset, buahnya berbentuk bulat dan diameter buahnya 4 cm. Buahnya berwarna kuning kecoklatan atau kuning kehijauan dan agak bergetah. Buah ini juga bisa dapat dimakan langsung atau bisa diolah dan bisa dimasak. Di mana daunnya bisa dijadikan sebagai obat rematik dan diabetes, sementara batangnya sebagai bahan baku untuk pembuatan perahu, rumah, dan sebagainya. Dan biasanya tumbuhan andalat ini atau pohon andalat ini berada di dataran tinggi dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Dan biasanya banyak terdapat di kawasan hutan wisata Taman Eden 100 Kabupaten Tobasa Samosir Porsea. Kita masuk ke bab 3, yaitu bab metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Agustus 2020, di mana pengambilan sampel dilakukan di Taman Eden 100 Kabupaten Tobasa, Kecamatan Dumban Julu. Kemudian, pengamatan karakteristik morfologinya akan dilakukan di Laboratorium Biologi Unimed. Kemudian yang kedua adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah tumbuhan andalat yang terdapat di lokasi penelitian. Sementara sampelnya adalah seluruh organ tumbuhan andalat ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah alat dan bahan penelitian. Yang pertama, alat dan bahan untuk pengamatan morfologi. Adapun alat dan bahan untuk pengamatan morfologi itu meliputi penggaris, meteran, gunting, karton spesimen, oven, koran, label, kertas manila, dan kamera. Kemudian, untuk pengamatan persebarannya, yaitu meliputi media internet seperti HP, literasi mengenai tumbuhan andalat yang dapat dari internet, buku penuntun praktikum, buku panduan, jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitian saya pada pengamatan morfologi dan persebaran si tumbuhan andalat ini, saya akan terjun langsung ke lapangannya, yaitu di Kabupaten Tobasa, dengan mengamati dan melihat secara langsung bagaimana karakter morfologi si tumbuhan andalat ini. Dan setelah saya dapatkan data-datanya, saya akan mengolah data-data tersebut. Data-data hasil yang saya dapatkan dari saya terjun ke Kabupaten Tobasa, kemudian saya akan olah dan saya akan mengamatinya di Laboratorium Unimed. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data penelitian saya itu di mana datanya itu, data pengamatan morfologinya itu dapat diuraikan secara deskriptif, yaitu dengan membandingkan terhadap kajian anatomi dan kajian yang lainnya yang relevan dengan tumbuhan andalat ini. Dan untuk si kajian persebarannya juga sama dengan membandingkan terhadap kajian persebaran si tumbuhan andalat ini yang relevan, yang dikutip dari Puspita 2017. Nah, untuk alur penelitian saya itu yang pertama, persiapan materi penelitian, yaitu studi literatur dan observasi lapangan. Yang kedua, penyusunan proposal. Yang ketiga, pengambilan sampel. Yang keempat, pengamatan karakteristik morfologi dan persebaran tumbuhan. Yang kelima, yaitu saya akan melakukan teknik analisis data. Dan terakhir adalah penyusunan laporan atau penyusunan laporan akhir. Baiklah, sekian pemaparan presentasi hasil seminar proposal saya pada kesempatan kali ini. Dan maafkan apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian,
yang ingin bertanya mengenai proposal penelitian dari saudara Alfredo, saya persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Feby Anjaini Purba ingin bertanya kepada saudara Alfredo. Secara penampilan, buah tanaman andelehat ini hampir sama dengan buah tanaman soto. Yang jadi pertanyaan saya, apa ciri khas yang membedakan antara kedua buah tanaman ini? Terima kasih. Kepada saudara Alfredo, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Baby, di mana secara khusus atau ciri khusus yang membedakan antara buah sotul dan buah andalehat ini adalah yang pertama secara morfologi. Secara morfologi, buah andalehat itu jauh lebih cenderung berwarna kuning kecoklatan jika buahnya sudah masak dibandingkan dengan buah sotul. Kalau buah sotul, buahnya sudah masak akan cenderung warnanya hijau kecoklatan. Kemudian, jika kita memegang buah andalehat ini, dia teksturnya agak berlendir dan lengket serta bergetah. Sedangkan pada buah sotul tidak berlendir dan juga tidak lengket di tangan atau tidak bergetah. Nah, kemudian jika kita lihat persebarannya, si buah andalehat ini persebarannya lebih banyak di Kabupaten Tobasa, yaitu tepatnya di Kepulauan Sumatera Utara, dibandingkan dengan buah sotul. Kalau buah sotul persebarannya hampir di seluruh Pulau Sumatera, bahkan di luar Pulau Indonesia juga di luar negeri, populasi buah sotul juga banyak dibandingkan dengan buah andalehat. Kemudian untuk daerah tumbuh si buah andalehat ini lebih tinggi daripada si buah sotul, dimana seperti yang saya jelaskan di latar belakang atau di tinjauan pustaka saya tadi, yaitu si buah andalehat ini cenderung tumbuh di dataran tinggi, yaitu di sekitar 1.500 di atas permukaan laut. Sedangkan pada si buah sotul ini cenderung tumbuhnya di daerah dataran rendah. Dan kemudian si buah sotul populasinya lebih banyak daripada buah andalehat. Seperti itu. Demikianlah hasil jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi proposal penelitian dari saudara Alfredo. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam presentasi proposal ini. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih.